Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang modal kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puspa Dwi Octavian Nenggolan dengan NIM 20050710448 dari kelas BK4D Program Studi Perbankan dan Keuangan Politeknik Negeri Medan. Dan teman saya, Halo semua, perkenalkan namaku Eka Liviana Huta Barat, dipanggil Eka, Program Studi Perbankan dan Keuangan dari Politeknik Negeri Medan dengan nomor induk mahasiswa 2005071027. jadi di video ini saya dan Eka bakal ngebahas tentang working capital atau modal kerja. Apa aja sih itu modal kerja? Yuk simak terus ya. Untuk pembahasan modal kerja, sebelumnya kita harus tahu apa hal-hal penting yang harus kita miliki. Seperti yang kita tahu, untuk mendirikan suatu usaha diperlukan rencana yang matang dan modal yang dipersiapkan. Modal itu juga harus cukup. Modal yang cukup itu seperti apa? Yang pastinya modal kerja. Nah, apa sih modal kerja itu? Menurut Kasmir, working capital adalah dana yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Secara umum, working capital merupakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Nah, dalam hal ini, hal yang paling penting adalah ketersediaan dana yang terdapat dalam suatu perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan untuk pengelolaan modal usaha yang baik dan benar adalah dengan cara melakukan perencanaan pada pengeluaran bisnis, serta memperhatikan pos pengeluaran yang mengalami pemborosan. Bagaimanakah cara menanganinya? Dengan cara melakukan pembukuan yang baik dan benar sesuai dengan standar, sehingga Anda bisa membuat laporan keuangan yang baik dan benar dengan jumlah yang benar. Beberapa bisnis dan usaha memerlukan peningkatan modal kerja untuk mengatasi naik turunnya pengeluaran. Jumlah modal kerja yang dibutuhkan setiap perusahaan dapat sangat bervariasi. Bahkan ada perusahaan yang meningkatkan jumlah modal kerjanya untuk mengatasi naik turunnya pengeluaran. Dari sini kita tahu bahwa jumlah modal kerja dapat mempengaruhi usaha-usaha yang dijalankan dalam satu usaha atau bisnis. Semakin baik dan besar modal kerja yang didapat, semakin baik pula kegiatan akan terlaksana. Mari kita masuk ke fungsi working capital. Yang pertama ada saat terjadi krisis, perusahaan akan terlindungi apabila terjadi penurunan nilai dari harta lancar jika perusahaan memiliki modal usaha yang cukup. Dengan working capital, perusahaan dapat melayani pelanggan dengan baik dan lancar apabila memiliki persediaan dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, dengan menggunakan modal, perusahaan bisa melunasi semua kewajibannya seperti pinjaman bank atau memiliki pinjaman-pinjaman pada pihak tertentu yang sebelumnya dengan dibayar dalam jangka waktu yang tepat. Yang keempat, dengan adanya modal, perusahaan bisa lebih leluasa melakukan kredit pada pelanggan atau pada konsumennya dengan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Yang kelima, semua aktivitas perusahaan baik secara internal maupun secara eksternal dapat berjalan lancar, itu karena dipengaruhi oleh keuangan perusahaan. Yang keenam, dengan adanya modal dapat menjamin kelancaran operasional perusahaan. Dengan modal yang cukup, itu dapat menutupi kerugian yang terjadi dalam perusahaan tanpa mempengaruhi keuangan perusahaan. Yang ketujuh, dalam suatu bisnis itu tak lepas dari peran anggota. Nah, dalam ketersediaan modal ini dapat memenuhi hak pekerja dalam hal gaji, tunjangan, bahkan asuransi keselamatan kerja. Terdapat beberapa klasifikasi modal kerja. Yang pertama, modal kerja kotor. Yang kedua, modal kerja bersih. Dan yang ketiga, modal kerja fungsional. Modal kerja kotor atau disebut juga dengan konsep kuantitatif merupakan konsep yang mendasar dari dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar yang sekali berputar kembali dalam bentuk semula. Dengan demikian, model kerja ini
merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Model kerja bersih atau konsep kualitatif. Pada konsep kuantitatif, modal kerja hanya dikaitkan dengan besarnya jumlah aktiva lancar. Pada konsep kualitatif ini, pengertian modal kerja harus dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar atau utang yang harus segera dibayar. Modal kerja ini merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditas, yaitu merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang lancarnya. Sedangkan modal kerja fungsional merupakan konsep yang mendasar pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan atau income. Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Lain dari klasifikasi, dalam dunia usaha terdapat dua jenis modal kerja. Yang pertama, permanent working capital atau modal kerja permanen. Modal kerja ini secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Dengan kata lain, permanent working capital merupakan hal yang harus tetap dimiliki perusahaan agar tetap dapat menjalankan fungsi yang seharusnya. Dalam jenis permanent working capital, dibedakan lagi menjadi dua jenis. Yang pertama, normal working capital, dan yang kedua, primary working capital. Apa sih bedanya? Primary working capital wajib ada di perusahaan sebagai jaminan kelancaran usaha yang dijalankan perusahaan. Sedangkan normal working capital merupakan presentasi dari jumlah working capital atau modal perusahaan yang dibutuhkan untuk perluasan produksi perusahaan. Mari kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu variable working capital. Untuk jenis yang kedua ini, modal yang jumlahnya berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Nah, variable working capital ini dibedakan menjadi beberapa jenis yang memiliki pengaruh-pengaruh besar pada perusahaan. Yang pertama ada seasonal working capital, yaitu perubahan working capital yang terjadi karena dipengaruhi oleh fluktuasi musim. Yang kedua ada cyclical working capital, yaitu perubahan working capital yang disebabkan atau yang dipengaruhi oleh fluktuasi konjungtur. Yang ketiga ada emergency working capital, yaitu perubahan working capital yang penyebabnya tidak diketahui karena dalam keadaan darurat. Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa modal kerja adalah hal pokok atau hal penting berupa dana dalam pembiayaan perusahaan untuk pengeluaran-pengeluaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan modal kerja, semua urusan, semua pekerjaan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan-hambatan. Nah, modal kerja terdapat dua jenis, itu tergantung pada pilihan perusahaan-perusahaan. Jadi setiap perusahaan beda setiap jenis yang diambil. Pengklasifikasiannya juga berbeda, serta peranan yang cukup besar pada modal kerja mempengaruhi perusahaan tersebut dan bisnis yang dijalankannya. Jadi, untuk kalian yang ingin mendirikan suatu usaha, pastikan modal kalian cukup dengan rencana yang matang. Dari sini kita tahu bahwa modal kerja dapat mempengaruhi kinerja ke depannya perusahaan. Usaha kalian kalau punya modal kerja yang cukup, modal kerja yang baik, maka ke depannya semua akan berjalan dengan lancar tanpa ada kekurangan, baik pihak dana maupun pihak operasional. Demikian pembahasan kali ini mengenai modal kerja. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye! Give a damn about a hater. Cara melakukan agar memperhambat tertentu dalam waktu yang tepat. Ya Allah, kok bising kali sih. Apa? Untuk mengatasi pengeluaran yang secara naik turun, bukan secara naik turun, oke?